senang sekali rasanya malam hari ini Setitik Pencerahan dapat kembali hadir menemani pemirsa sekalian di rumah. Setitik Pencerahan pada malam hari ini peran pemuda dalam menjaga semangat kepahlawanan. Seperti yang mungkin kita semua bisa merasakannya pada saat ini, semangat kepahlawanan rasanya memiliki penurunan nilai yang mungkin sangat signifikan. Dan untuk pada malam hari ini kita akan membahas tema tersebut bersama kedua narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan, yaitu yang pertama dari Romo Jatikusumo, budayawan yang mungkin para pemirsa sekalian sudah sangat mengetahui. Selamat malam Romo. Selamat malam para penonton Dama TV yang selalu damai di hati, merdeka. Pak Hasan Abadi, selaku Rektor Unira Universitas Raden Rahmat Kepanjen Malang. Selamat malam Bapak Selamat Hasan. malam Mas Rama. Ya pemirsa, langsung saja kita menuju kepada tema kita pada malam hari ini, yaitu peran pemuda dalam menjaga semangat kepahlawanan. Mengapa kita mengangkat tema peran pemuda di bulan Juli ini? Mungkin bisa banyak yang belum mengetahui bahwasanya Sumpah Pemuda pada bulan Oktober, yaitu tanggal 28 Oktober, ini juga memiliki latar belakang yang terletak pada bulan Juli. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung menanyakan kepada Romo Jatikusumo. Bagaimana Romo, latar belakang Sumpah Pemuda di bulan Juli itu bagaimana? Dengan semangat kita hari ini, Anda telah mengambil judul peran pemuda ya dalam menjaga apa? Semangat kepahlawanan. Itu akan bisa terwujud kalau kita itu dengan sabar dan telaten merajut kembali sejarah dari awal ke awal dan ke akhir ya. Bahkan ke yang sampai yang kita belum tentu kalau sempat ngikuti. Sebelum ada Sumpah Pemuda, itu ada suatu peristiwa, yang peristiwa itu sengaja dihapus oleh sejarah, yaitu, dan peristiwa itu sangat penting, termasuk pertama kali nama Indonesia, ya, itu ada di situ, dicanangkan sebagai suatu karakter bangsa. Yaitu pada 4 Juli 1927, ya, Bung Karno itu pernah dengan semangat mengakomodir semangat nasionalisme dengan ciri khas kepribadian bangsa. Disitulah lahirnya, maaf ini tidak ada urusannya dengan partai politik, tapi sejarah kan mesti harus kita baca apa adanya. Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia, ya, yang lambangnya segitiga kepala banteng, yang bersifat non-kooperatif. Gitu. Nah, ini kenapa? Kok gambarnya itu, lalu kenapa kok tidak mau kerjasama dengan Belanda? Karena semangat pemuda memang harus membebaskan bangsa yang terbelenggu oleh penjajah ini. Khususnya pemuda-pemuda. Pada waktu itu Bung Karno masih berumur 26 tahun. 26 tahun ya, sudah mempunyai semangat internasionalisme. Karena apa? Beliau sebagai sosok yang disinari kekuatan cahaya Sang Maha Ada, ya toh, sebagai satu master. Ya, jadi ada saya yang tertinggal di mobil ya, yang Maha Kuasa itu pertama kali menciptakan manusia, ya. Setelah manusia lalu ada nabi, terus rasul segala macam, sampai yang terakhir itu manusia paripurna, istilah saya. Kenapa? Karena bagaimanapun kebenaran ribuan tahun yang lalu itu refleksinya, pelaksanaannya dengan sekarang sudah kebenarannya tetap, metodenya yang lain. Jadi jelas bahwa ajaran Simarhen itu bukan ajaran kelompok golongan. Ini ilmu politik secara universal. Untuk orang Belanda baik, orang Cina baik, orang Afrika baik, seluruhnya baik. Karena itu teori. Teori supaya kita itu tidak miskin karena sistem. Nah, sistem itu siapa sih yang ngatur? Yang ngatur orang politik. Kalau orang-orang yang berpolitik, yang kalau di negara kita duduk di Senayan, di sana itu tidak pernah berpikir bagaimana supaya rakyat saya dalam keseimbangan sosial, ekonomi, dan kehidupannya. Itu sudah enak. Tapi banyak oknum-oknum
malah mungkin 90% lebih, yang peraturan itu tidak mau dirubah. Karena apa? Karena sistemnya menguntungkan mereka, yang mendelik yang di bawah. Nah, jadi jangan keliru dan adik-adik harus belajar ya tentang ini. Karena waktu ketemu si Marhen di Bandung Selatan, orang itu mencangkul. Sananya, sawahnya luas, tanahnya subur, keringatnya deleweran. Tapi tetap aja miskin karena waktu itu diperintah oleh zaman Belanda ya. Yang sistemnya yang membuatkan Belanda. Pasti menguntungkan sang penjajah. Perkara rakyatnya miskin bukan urusan saya. Semakin cepat mati semakin menggembirakan gitu tuh ya. Ini secara umum. Oleh karena itu, dan untuk pemuda-pemuda, pemuda itu tiang negara. Suatu negara itu seperti kalau ini rumah bangunan, pemuda itu tiang-tiang penyangganya itu, Dik. Betonesernya harus kuat, semennya harus kuat, aturan komposisinya harus jelas ya menurut teori. Nah, itu pemuda. Kalau pemuda itu sampai loyo ngelokro, awal dari kehancuran suatu bangsa. Intinya itu, sementara itu dulu. Terima kasih Romo. Jadi mungkin bisa kita ketahui bersama, kita rasakan bersama bahwa semangat kepahlawanan, terutama juga kondisi dari para pemuda sekarang ini mengenai pergaulannya, mengenai perkembangannya, ini juga mulai mengalami penurunan-penurunan dibandingkan dengan masa yang lalu. Mungkin bagaimana dengan pendapat dari Bapak Hasan Abadi? Ya. Jadi memang penting kita memahami makna kepahlawanan itu karena ini bagian dari sejarah Indonesia yang tidak terputus. Sejarah itu bukan kemudian kita romantisme masa lalu saja, yang kemudian kita ngomong kita dulu begini-begini saja begitu. Tapi sejarah itu adalah bagian dari masa lalu untuk kita proyeksikan kepada masa depan Indonesia. Seperti apa sih yang diciptakan oleh para founding fathers itu ketika memimpikan Indonesia merdeka itu. Nah, ketika itu kemudian sejarah kita pahami sebagai ya spion. Nah, kalau kita ini mobil spion, supaya kita on the track ya toleh kanan, toleh kiri. Tapi jangan kemudian toleh ke belakang terus. Yang penting tetap masa depan. Masa depan karena masa kini. Maka masa lalu, masa kini dan masa depan sesuatu yang jadi satu. Kalau kita melihat sejarah Indonesia sebenarnya sejak awal itu semuanya punya semangat yang sama. Indonesia merdeka. Tidak ada etnis, tidak ada golongan, tidak ada agama, semuanya punya pemikiran yang sama. Bahkan ini yang mungkin di sejarah tidak banyak di pemuda-pemuda santri misalnya. Ya. Itu tahun 1924 Yai Wahab Abdullah itu sudah buat Mars Subhanul Waton yang sudah ngomong tentang Indonesia, tentang kata-kata Indonesia. Tahun 1924 Subhanul Waton itu pemuda tanah air. Jadi membuat organisasi yang namanya pemuda tanah air. Jadi masa kini ada karena masa lalu, masa depan karena masa kini. Maka masa lalu, masa kini dan masa depan sesuatu yang jadi satu. Kalau kita melihat sejarah Indonesia sebenarnya sejak awal itu semuanya punya semangat yang sama. Indonesia merdeka. Tidak ada etnis, tidak ada golongan, tidak ada agama, semuanya punya pemikiran yang sama. Bahkan ini yang mungkin di sejarah tidak banyak di pemuda-pemuda santri misalnya. Ya. Itu tahun 1924 Yai Wahab Abdullah itu sudah buat Mars Subhanul Waton yang sudah ngomong tentang Indonesia, tentang kata-kata Indonesia. Tahun 1924 Subhanul Waton itu pemuda tanah air. Jadi membuat organisasi yang namanya pemuda tanah air. Tahun 1924. Kalau boleh saya nyanyikan, boleh Marsnya itu. Marsnya itu kenapa kemudian berbahasa Arab dulu itu kita tanya pada para kiai-kiai itu supaya Belanda nggak ngerti Mars itu. Kalau bahasa Arab dipikir puji-pujian mau sholat gitu aja. Padahal itu Mars kepahlawanan. Bunyinya begini, Mars Subhanul Waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul faqoma, kullu mayya'tika yauman, tomi hayyal kohimama. Artinya begini, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku,
siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Nah, itu sudah ngomong tentang Indonesia. Ini tidak banyak di sejarah, bahkan mungkin tidak ada itu. Itu tahun 1924. Subhanul Watonya sudah masuk di sejarah, tapi Marsnya ini, nah ini sekarang sama teman-teman Ansor lagi digaungkan kembali bahwa sejak awal memang cita-cita semua orang di Indonesia, tidak hanya Pak Karno, tidak hanya semua golongan, bahkan Sumpah Pemuda itu kan di rumah kalau nggak salah namanya Lee Seok-kyung atau siapa itu, rumahnya etnis Tionghoa, dipakai untuk Sumpah Pemuda. Bayangkan, dulu sudah punya semangat yang sama, bahwa kita sudah tidak berpikir ini etnis, ini golongan, ini agama, semuanya satu, punya cita-cita bersama. Maka hari ini pemuda itu sudah cara berpikirnya harusnya paling tidak, kalau kemudian sekarang sektarian, sekarang ini kemudian primordial, berarti kita ini lebih terbelakang dibanding generasi masa dulu itu. Generasi yang sudah dibangkitkan mulai Renaissance model Indonesia, Aufklärung model Indonesia yang kebangkitan tahun 1908 itu kan model kita, kebangkitan yang tidak sama dengan di Eropa, kebangkitan yang tidak sama dengan di Jerman, tapi kebangkitan yang katanya Bung Karno itu berdiri di 3 kaki itu, kemandirian dalam budaya, kemandirian dalam ekonomi, dan kemandirian dalam politik. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah ada mungkin di negara lain yang sudah tercerabut. Kalau sudah Renaissance dan Aufklärung tercerabut akar sejarahnya, di Indonesia tidak. Maka hari ini seharusnya cara pandang kita, ya bumi yang kita pijak ini Indonesia, budaya yang kita ugemi ya budaya Indonesia, tapi cara pandang dan cara pikirnya memang harus sudah global. Memang hampir semua para pahlawan nasional itu merasakan pahitnya itu. Nah sekarang kita ini menikmati kemudian menjadi sektarian. Ini sudah secara sejarah ini wolak-walik, enggak, salah lah cara pandang kita. Kemunduran ya. Gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak Hasan Abadi. Jadi memang banyak sekali hal-hal terkait dengan perkembangan para pemuda pada masa kini. Mungkin bagaimanakah kiranya yang perlu diperhatikan terkait kondisi generasi muda sekarang? Seperti kita ketahui, zaman sekarang ini memang kata-kata pahlawan ini menjadi sedikit memiliki makna-makna yang negatif, seperti pahlawan yang kesiangan atau sok pahlawan seperti itu. Mungkin apa yang kiranya perlu diperhatikan mengenai semangat kepahlawanan ini terhadap kondisi generasi muda kita sekarang? Mungkin dari Pak Hasan, monggo silakan. Ya, kita ini kalau sudah ngomong pahlawan, itu anak-anak kecil usia 14 ke bawah itu superhero-nya sudah tidak superhero kita itu. Superhero-nya sudah Batman, sudah Superman, pahlawan yang fiksi begitu cara pandangnya, sehingga kemudian ini mereduksi cara pandang kita terhadap pahlawan-pahlawan kita. Soekarno, Hatta, Syahrir, Wahid Hasyim, Agus Salim, Cokro Aminoto dan sebagainya. Yang ini sudah tergerus bahwa itu juga dikatakan ini pahlawan, ini orang yang dermawan, ini orang baik, kita pilih karena dia baik. Padahal dia baru setahun itu dia berbuat baik. Sementara ini 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin, 15 tahun kemarin, kemana? Masih banyak orang-orang baik itu yang karena secara material mungkin tidak punya duit, tapi ini tidak menjadi pilihan masyarakat, karena masyarakat taunya kadang-kadang karena cara pandang. Ini juga cara pandang global ini yang paling tidak tepat, itu adalah cara pandang instan. Instan itu orang kepingin jadi sesuatu apapun ya dengan duit cepat, kemudian dia tidak mau bersusah payah apapun. Ya termasuk generasi hari ini kan kita menerima misalnya sesuatu itu instan. Kalau belajar Google aja sudah cukup gitu. Dipikir maka dosen tidak cukup, ustadz tidak cukup, orang-orang pinter, orang-orang tua menjadi tidak penting karena Google aja sudah dianggap belajar. Padahal ini instrumen, bukan kemudian ini yang paling benar. Karena harusnya kemudian istilahnya itu oke lah belajar di Google, tapi juga belajar dengan buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, kemudian dengan para guru, ini benar tidaknya dan sebagainya. Termasuk juga nilai sejarah. Jangan-jangan yang ditulis itu tidak benar di Google karena kemudian yang baca banyak jadi viral. Kalau sudah viral dianggap kebenaran. Nah, ini yang saya pikir perlu kita tata bersama-sama adalah cara pandang generasi muda itu, bahwa yang viral-viral itu belum tentu kebenaran. Yang kemudian yang paling banyak itu belum tentu kebenaran. Meski kemudian kita harus sadari memang pemuda hari ini itu harus memang lebih kritis. Jadi lebih kritis, baik itu kritis masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini penting bagi
untuk meneguhkan Indonesia kembali ini, meneguhkan kebinekaan ini. Kalau tidak, maka sektarian itu muncul atas nama masa depan. Maka orang membayangkan masa depan itu adalah kelompoknya. Orang membayangkan masa depan itu adalah agamanya. Orang membayangkan masa depan itu adalah partainya sendiri. Yang lain dianggap dinafikan. Maka yang lain dinegasikan. Yang ada adalah dirinya dan kelompoknya.